Di episode sebelumnya, kita melihat pertarungan Maiki melawan Pancin. Namun Maiki yang memang levelnya jauh di atas Pancin bisa dengan mudah menghindari semua serangan dari Pancin. Dan pada akhirnya, Maiki mengakhiri duel itu dengan langsung membuat Pancin KO menggunakan tendangan andalannya. Lalu di episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan Cipuyu yang sedang bertarung melawan Hanma. Terlihat Cipuyu yang berlari dan akan memukul Hanma. Namun Hanma yang tangannya lebih panjang daripada Cipuyu bisa dengan mudah lebih dulu memukul wajah Cipuyu. Cipuyu yang menerima pukulan telak dari Hanma langsung terhempas dan tidak bisa bertarung lagi. Bahkan di sini bukan hanya Cipuyu yang dikalahkan oleh Hanma, namun juga Mitsuya, Hakai, Akun yang ternyata sudah dihabisi lebih dulu. Takemichi yang masih bertarung melawan Kakucho dan melihat teman-temannya yang hampir semuanya dihabisi langsung tampak khawatir. Kakucho yang melihat Takemichi tidak fokus langsung berteriak mengatakan, "Jangan alihkan pandanganmu Takemichi." Dan Kakucho pun langsung melayangkan pukulannya tepat di wajah Takemichi. Paean yang sebelumnya melihat partnernya dibantai oleh Maiki langsung berteriak memanggil nama Maiki. Maiki yang mendengar teriakan dari Paean langsung menatap ke arah Paean. Terlihat bukan hanya Paean yang akan berhadapan dengan Maiki, namun Smiley dan Angry yang juga tidak terima langsung ikut maju. Paean yang terus menatap ke arah Maiki dengan tegas mengatakan, "Turun ke sini." Sedangkan Smiley yang juga sudah siap langsung tersenyum mengatakan, "Kami lawanmu yang berikutnya." Lalu setelah kita diperlihatkan Maiki yang selanjutnya akan melawan Paean, Smiley dan Angry, kemudian scene berpindah memperlihatkan pertarungan Inui dan Kokonoi yang masih melawan dua legenda Black Dragon. Terlihat di sini Inui yang dihajar habis-habisan oleh Benkei, sedangkan Kokonoi juga dikalahkan oleh Waka. Tapi sebelum Waka meninggalkan mereka yang sudah kalah, di sini dia memuji perlawanan Kokonoi dan Inui. Dan pada akhirnya Inui bersama Kokonoi tergeletak tidak berdaya. Terlihat para beban Kantomanji yang sangat senang melihat dua legenda Black Dragon mengalahkan Inui dan Kokonoi. Karena dengan kekalahan para petinggi Toman satu persatu, artinya Toman sudah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Takemichi yang melihat anggota Toman dikalahkan satu persatu langsung mengatakan di dalam hatinya, "Sial, mereka semua sudah jatuh. Apa yang harus aku lakukan?" Sedangkan di tempat Paean, Smiley dan Angry yang sedang bertarung melawan Maiki, terlihat mereka yang belum setara melawan Maiki, meskipun mereka mengeroyok Maiki sekaligus. Paean yang sebelumnya berniat membalaskan dendam Pancin sekarang dibuat langsung KO dengan wajah yang sudah babak belur. Sedangkan Smiley yang juga sudah babak belur masih mencoba melawan Maiki. Namun Maiki yang memang levelnya jauh di atas mereka dengan mudah bisa menendang Smiley terlebih dahulu. Smiley yang menerima tendangan andalan dari Maiki langsung terkapar sangat jauh. Angry yang melihat saudaranya diperlakukan seperti itu oleh Maiki hanya bisa berteriak tidak berdaya. Namun seperti yang aku bilang pada bocoran yang kemarin, di sini terlihat Angry yang akan menangis, yang artinya tidak lama lagi Angry juga akan masuk ke dalam mode tempurnya, yaitu raksasa biru. Lalu Maiki yang melihat sekarang hanya tersisa Angry dengan pedenya mengatakan, "Inilah akhir untukmu, Angry." Takemichi yang saat ini masih bertarung melawan Kakucho kembali mengalihkan pandangannya melihat teman-temannya yang dikalahkan oleh Maiki. Kakucho yang melihat Takemichi kembali tidak fokus kembali memukul Takemichi sambil berteriak, "Kau sedang apa? Cari apaan kau brengsek?" Takemichi yang kembali menerima pukulan telak dari Kakucho langsung terhempas ke arah rel kereta api. Takemichi yang menyadari sekarang hanya tersisa dirinya mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Kita sudah kalah dan semua ini karena aku.
Apakah ini tindakan ceroboh? Terlihat Takemichi yang mulai meneteskan air matanya melihat Toman yang benar-benar berada di ujung tanduk. Bahkan di sini Takemichi kembali dibuat putus asa karena ketika dirinya tidak sengaja menyentuh rel kereta api, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan. Terlihat sebuah kereta api yang melaju dengan sangat cepat dan langsung menabrak beberapa gerbong yang berada di sana. Para petinggi Toman yang melihat gerbong terhempas ke arah mereka hanya bisa terdiam. Sedangkan anggota Kanto Manji yang juga melihat gerbong melayang ke arah mereka langsung berlari berhamburan. Namun ada juga yang memang tidak bisa menghindar, sehingga mereka harus tewas tertimpa. Takemichi yang menyaksikan teman-temannya juga ikut tewas hanya bisa menangis meratapi kejadian mengerikan itu. Lalu di saat Takemichi masih terus menangis, tiba-tiba dia didatangi oleh Sanzu Haruchio. Sanzu Haruchio yang melihat Takemichi putus asa langsung tersenyum mengatakan, "Mereka sangat menjengkelkan, jadi kubunuh saja semuanya sekaligus." Takemichi yang mendengar itu semakin membuatnya putus asa dan berteriak sekeras-kerasnya. Lalu setelah kita diperlihatkan kematian anggota Toman nantinya, kemudian scene kembali kepada Takemichi yang sekarang, yang terlihat sangat terkejut karena mendapatkan sebuah penglihatan itu. Takemichi yang sekarang sudah tahu jika sebentar lagi Haruchio akan memanfaatkan kereta api untuk membunuh teman-temannya, langsung berdiri mencari keberadaan Haruchio. Terlihat Kakucho hanya bisa kebingungan melihat Takemichi yang sedang mencari sesuatu. Lalu karena dirinya melihat Takemichi tiba-tiba berlari ke tempat yang lain, jadi Kakucho langsung mengejar Takemichi sambil menyuruhnya untuk berhenti. Takemichi yang menyadari Kakucho mengejarnya langsung memintanya untuk tidak mengikutinya. Namun Kakucho yang memang belum mengetahui apa-apa langsung menanggapinya mengatakan, apakah Takemichi sedang bercanda karena sekarang mereka sedang bertarung. Tapi Takemichi yang mengetahui jika dirinya hanya mempunyai sedikit waktu, jadi dirinya mengabaikan Kakucho dan terus berlari dengan tekad menghentikan Haruchio. Lalu karena dirinya mendapatkan penglihatan ketika menyentuh rel kereta, artinya Haruchio sekarang berada di gerbong paling depan. Sedangkan Kakucho yang juga tidak menyerah mengejar Takemichi kemudian mengatakan, "Kau pikir kau mau kemana, ha?" Takemichi yang mendengar itu langsung menanggapinya mengatakan, "Tolong, biarkan aku kali ini saja Kakuchan." Terlihat Takemichi yang terus berlari sambil mengatakan di dalam hatinya bahwa dirinya harus menghentikan Haruchio. Namun bagaimana dengan Kakucho yang sekarang terus mengejarnya? Bagaimana dirinya akan menghentikan Kakucho? Karena jika dirinya mencoba menjelaskan semuanya kepada Kakucho, dia tidak mungkin percaya. Namun Kakucho yang berhasil mengejar Takemichi langsung meraih kerah baju Takemichi dan melemparkannya sambil berteriak, "Katakan kepadaku apa yang terjadi, Takemichi." Terlihat Takemichi yang masih tidak mau mengatakan kepada Kakucho dan hanya menyuruh Kakucho untuk minggir. Kakucho yang menyadari Takemichi menyembunyikan sesuatu terlihat sangat kesal, yang artinya dirinya akan terus menghalangi Takemichi jika Takemichi tidak mengatakan yang sebenarnya. Takemichi yang tidak mempunyai pilihan lain kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun untuk mati. Kakucho yang mendengar perkataan Takemichi terlihat sangat terkejut. Lalu Takemichi pun menceritakan semuanya tentang Sanzu yang sebentar lagi akan membunuh banyak orang. Dan setelah Takemichi menceritakan semuanya kepada Kakucho, kemudian scene berpindah memperlihatkan Sanzu Haruchio yang sedang kesusahan menjalankan kereta api. Namun dengan jiwa psikopat dan hasrat untuk membunuh banyak orang, dirinya pun menekan semua tombol pada kereta, sehingga kereta api itu pun akhirnya bisa menyala. Haruchio yang menyadari kereta itu perlahan mulai berjalan, langsung mengeluarkan senyuman liciknya. Namun tidak lama setelah itu, terdengar suara teriakan memanggil dirinya, yang ternyata itu adalah suara Takemichi yang datang bersama Kakucho. Haruchio yang melihat kedatangan Takemichi dan Kakucho langsung sangat kebingungan. Bagaimana mungkin Takemichi bisa datang ke sini?
Sedangkan Kakucho yang melihat Haruchio memang ada di sini hanya bisa tercengang karena apa yang diceritakan Takemichi sebelumnya ternyata memang benar. Lalu sambil terus menatap ke arah Haruchio, Takemichi kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah tahu apa yang sedang ia rencanakan. Haruchio yang sangat kebingungan bagaimana Takemichi bisa tahu benar-benar terlihat sangat kesal. Kakucho yang sekarang sudah tahu rencana licik Haruchio langsung mengatakan kepada Takemichi, "Takemichi, aku akan membantumu. Kita akan berdamai sampai kita membantai Haruchio." Takemichi yang mendengar itu langsung menanggapinya mengatakan, "Gas." Kakucho yang melihat Takemichi bisa tahu segalanya kemudian langsung bertanya, bagaimana Takemichi bisa tahu? Bahkan dirinya yang berada di pihak yang sama dengan Sanzu tidak tahu rencananya. Apakah Takemichi selama ini adalah seorang peramal? Takemichi yang mendengar pertanyaan Kakucho terlihat diam saja. Sedangkan Sanzu yang menyadari rencananya sudah dibongkar langsung menceritakan semuanya. Jika dirinya sudah sering datang ke sini, jadi sejak awal dirinya sudah merencanakan semua ini tentang dirinya yang akan membuat kereta api keluar jalur dan menabrak semua anggota Toman hingga tewas. Takemichi yang mendengar itu tentu terlihat sangat marah. Sedangkan Kakucho yang mendengar itu langsung bertanya, apakah Sanzu sudah memikirkan konsekuensi dari rencananya? Karena jika Sanzu benar-benar melakukan rencananya, maka semua orang akan mati. Bukan hanya anggota Tokyo Manji, namun juga anggota Kanto Manji. Sanzu yang mendengar pertanyaan Kakucho dengan santainya mengatakan jika dirinya tidak peduli siapa teman dan musuhnya, yang dia pedulikan hanyalah Maeki. Dirinya tidak peduli jika harus membunuh anggota yang lain selama orang yang dibunuhnya bukanlah Maeki. Kakucho dan Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak menyangka jika Sanzu hanya terobsesi kepada Maeki. Dan Sanzu yang saat ini tidak akan membiarkan rencananya dirusak oleh Kakucho dan Takemichi kemudian mengambil sebuah pedang sambil tersenyum mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu menghalangiku." Lalu Sanzu pun langsung berlari ke arah Takemichi dan Kakucho. Takemichi yang melihat Sanzu menyerang langsung berteriak mengatakan, "Majulah Sanzu, kami berdua akan menghentikanmu di sini." Kakucho yang melihat Sanzu berlari membawa katana langsung berlari berteriak, "Bahaya Takemichi!" Terlihat Kakucho yang bisa mengambil kerah baju Takemichi dan menarik Takemichi ke belakang. Namun sayangnya Sanzu langsung mengayunkan pedangnya. Takemichi yang melihat Sanzu ternyata membawa katana benar-benar sangat terkejut. Sedangkan Kakucho yang menyelamatkan Takemichi harus terkena katana dari Sanzu. Terlihat tangan Kakucho yang langsung mengeluarkan banyak darah. Dan Takemichi yang melihat Kakucho terkena katana seperti biasa hanya terkejut. Sanzu yang menyadari Kakucho akan menyelamatkan Takemichi langsung tersenyum mengatakan, "Aku mau menebas Takemichi barusan. Namun seperti yang aku harapkan darimu Kakucho." Takemichi yang melihat Kakucho terkena karena menyelamatkan dirinya langsung meminta maaf. Sedangkan di sini Kakucho tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak disangka, di mana dirinya bertanya kepada Sanzu, apakah Muto juga merupakan pengganggu bagi Sanzu? Apakah Sanzu membunuh Muto menggunakan katana itu? Takemichi yang mendengar itu terlihat kebingungan karena seperti yang kita tahu, Takemichi belum mengetahui jika Muto ternyata dibunuh oleh Sanzu. Lalu Sanzu yang mendengar pertanyaan Kakucho hanya terlihat diam saja. Kakucho yang sudah tahu jika Sanzu merupakan orang yang benar-benar sangat licik langsung tersenyum mengatakan, "Aku tidak pernah menyukaimu sejak kita di Tenjiku." Sanzu yang mendengar itu juga langsung mengatakan, "Begitu pula denganku, aku tidak pernah menyukaimu." Takemichi yang melihat dua orang yang tidak saling menyukai ini akan berkelahi hanya bisa menonton dengan rasa berdebar-debar. Lalu pertarungan dua orang ini pun dimulai. Terlihat Sanzu yang berlari sambil berteriak, "Hekuzo Kakucho." Kakucho yang mendengar itu juga langsung berteriak, "Maju Sanzu." Terlihat mereka berdua yang berduel dengan sangat sengit, di mana Sanzu kembali mengayunkan katananya kepada Kakucho.
Namun Kakucho yang sudah melapisi tangannya dengan seragam kanto manji langsung menepis katana itu dan kemudian langsung memukul Sanzu tepat di bagian wajahnya. Kakucho yang terus berusaha melawan Sanzu tiba-tiba teringat apa yang sudah dilaluinya selama ini. Kecelakaan yang terjadi saat aku kelas 3 SD menewaskan semua anggota keluargaku dan hanya aku yang selamat. Aku kemudian membuang nama keluargaku dan berpikir kalau aku bisa hidup sendirian. Begitulah sampai aku bertemu dengan Izana serta bertemu lagi denganmu Takemichi. Terlihat di sini Kakucho yang bertarung dengan tekad yang berbeda. Jika kali ini dirinya bukan lagi bertarung demi Izana, melainkan bertarung demi Takemichi. Terlihat mereka berdua yang mulai nampak kelelahan. Namun Sanzu yang melihat Kakucho sedang lengah dengan cepat langsung menebaskan katananya. Terlihat tebasan Sanzu kali ini mengenai dada Kakucho. Takemichi yang melihat Kakucho benar-benar terkena tebasan itu hanya bisa tercengang. Kakucho yang menyadari dirinya terkena tebasan itu kemudian tersenyum mengatakan, "Ini bukan kehidupan yang buruk.